Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badri Salman dengan NIM 1903431021 dengan absen 04. Yang terhormat Ibu Rika Nopita Wardani, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengaturan Linier. Di sini saya akan mempresentasikan yang telah saya buat makalah dari referensi yang ada dengan judul Modul Praktikum Kontrol Aliran Air dengan Metode PID pada Sistem Kendali Terdistribusi. Oke, pendahuluannya di sini kebutuhan industri akan sistem kontrol proses selalu mengalami peningkatan. Sebagai contoh, adanya kebutuhan kontrol aliran air pada cairan. Pada umumnya, kontrol yang digunakan pada sebuah industri itu berupa plan besar, yaitu DCS, dengan plan besar DCS, Distribute Control System. Pada kontrol aliran ini berbasis DCS PC7. Controller ini memiliki fitur seperti CFC, Continuous Function Chart, SFC, Sequence Function Chart, dan HMI, Human Machine Interface. Pemodelan sistem ini menggunakan pendekatan ITIE atau Integral of Time Weighted Absolute Error. Oke, sebelumnya kita menjelaskan sistem DCS itu sendiri apa. DCS itu Distribute Control System atau suatu kendali terdistribusi digunakan untuk pengendalian proses produksi yang mempunyai karakteristik di mana proses produksi berlangsung secara kontinu atau terus-menerus, yang terdapat banyak proses yang tersebar secara geografis selain proses kontinu itu. DCS juga banyak diaplikasikan pada kontrol proses jenis semi-kontinu atau batch. Oke, di sini ada 2 poin dan ada poin pertama itu PID control dan poin kedua itu sistem loop tertutup. Di PID control itu digunakan untuk menentukan sistem suatu perangkat atau instrumen dengan karakteristik adanya feedback. Kontrol proporsional di controller yang menggunakan penguatan murni. Karakter controller ini ialah mempercepat proses, tidak mengubah nilai N atau order proses, meningkatkan overshoot, dan tidak menghilangkan offset. Kontrol proporsional integral ialah kontrol yang memiliki karakteristik menghilangkan offset, mempercepat proses, namun mengakibatkan osilasi. Kontrol proporsional derivatif ialah kontrol yang menghasilkan keluaran yang sebanding dengan laju perubahan sinyal kesalahan. Lalu poin kedua, sistem loop tertutup. Sistem kontrol umpan balik seringkali disebut sebagai sistem kontrol loop tertutup. Praktisnya, istilah kontrol umpan balik yang kontrol tertutup ini dapat sering dipertukarkan penggunaannya. Pada sistem kontrol loop tertutup, sinyal kesalahan yang merupakan perbedaan antara sinyal masuk dan sinyal umpan balik yang mungkin sinyal keluarannya ini sendiri atau fungsi dari sinyal keluarannya turunannya disajikan ke kontrol sedemikian rupa untuk mengurangi kesalahan dan membawa keluaran sistem ke nilai yang dikehendaki. Berikut adalah blok diagram closed loop dengan input set point, lalu diproses oleh aktuator, kontrol input, distribute input, lalu ke output. Oke, poin berikutnya Siemens PC7400. Di sini ada arsitektur sistem PC7. So, kita lihat di sini menggunakan sebuah PLC atau kebanyakan dari otomasi ini dapat diimplementasikan dengan komponen-komponen yang cocok S7400. Modul S7400 memiliki desain blok untuk swing mounting pada sebuah rak. Penambahan rak dapat dilakukan untuk memperbanyak sistem. Lalu poin yang keempat, Seatmatic. Seatmatic ini dianggap sebagai otomasi nomor 1 di dunia. Salah satu alasannya yaitu
Systematic memperlihatkan beberapa 6 karakteristik sistem dari otomasi yang secara keseluruhan terintegrasi. Berikut adalah poin-poin yang membuat sistematik ini terintegrasi. Yang pertama ada maksimum efisiensi di bidang engineering, lalu maksimumnya data yang bersifat transparansi pada semua level otomasi, memperkecil downtimes, perlindungan mesin dan personal, keamanan data di dunia jaringan, maksimumnya kesesuaian di perindustrian lebih banyak, kemungkinan sedikitnya, maksimumnya ketersediaan, dan sebagainya. Lalu berikut merupakan bagian dari pembuatan di sini menggunakan flow sensor, Arduino, dan juga directional control valve. Prinsip kerja sistem. Di sini prinsip kerja sistem modul kontrol kecepatan aliran air dibuat dengan menggunakan metode PID. Dengan menggunakan Siemens PCS7400 sebagai kontrolnya, berikut adalah rincian prinsip kerja alat yang sesuai dengan blok diagram kontrol aliran air. Oke, berikut ada keseluruhan modul 3 dimensi, rancangan keseluruhan plan, mulai dari start, HMI on, control on, set point, motor on, directional valve on. Di sini prosesnya dan output flowchart proses kerja kontrol aliran air. Oke, saya akan jelaskan pada bagian kontrol kecepatan air terdiri dari directional valve ini dan pompa motor DC ini sebagai aktuatornya dan sensor kecepatan aliran air ini aliran air di mana directional valve ini akan bekerja berdasarkan presentasi level bukanya dari 0% hingga 100% atau dengan tegangan 6 volt sampai 24 volt. Valve akan merespon keluaran dari kontrol DCS yang telah mengolah data dari masukan sensor aliran air, sedangkan pompa DC akan bekerja dengan kecepatan tetap yaitu 285 mili per detik hingga 306 mili per detik. Berikut adalah perancangan program PID menggunakan MATLAB. Dengan pemodelan PID yang menggunakan kriteria ITIE, sistem kesalahan langkah 0 dan digabungkan dengan pendekatan orde 2, maka diperoleh pemodelan menggunakan kriteria ITIE pada orde 2, bentuk optimal fungsi alih berdasarkan ITIE. Hasil dan pembahasan. Respon PID pada kontrol aliran air. Sini ada gambar 4 gambar yang telah disimulasikan di MATLAB. Saya lihat di sini saya akan menjelaskan gambar yang sebelumnya. Pemodelan kontrol PID tidak sepenuhnya sesuai dengan respon plan. Hal ini dibuktikan dari perbandingan gambar 22 dan gambar 23. Meskipun pada gambar 20 dan 21 memiliki respon yang sesuai antar simulasi pemodelan dan respon plan, hal ini dikarenakan tidak adanya batasan nilai atau set point pada simulasi MATLAB, sedangkan pada plan terdapat batasan nilai atau set point. Selain itu, karakteristik kontrol aliran air adalah membutuhkan waktu 17,5 second untuk mencapai steady state dengan maksimum overshoot sebesar 33% dan 0% error. Pada pemberian gangguan pada plan, controller mampu tetap menstabilkan respon pada gangguan 10 derajat hingga 20 derajat level bukaan. Oke, sebelum itu saya akan menjabarkan mohon maaf ini tidak saya masukkan PPT.
dikarenakan akan membuat slide di PPT akan terlihat sangat banyak. Oke, ini dia. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini diambil dari peneliti-peneliti terdahulu. Yang pertama itu adalah diambil dari Nugroho, Widi, dan Santoso. Judul dan tahun pengendalian suhu pencampuran air berbasis industri robustness RTU dengan sistem kendali terdistribusi tahun 2018. Hasil penelitiannya di sini, pada penelitian ini metode DCS diaplikasikan pada sistem pengendalian penyampuran air dengan mengkoordinasi 4 buah LCU. Nilai parameter terkendali setiap LCU didapatkan dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols. Master Control Unit digunakan untuk mengendalikan keempat LCU berdasarkan rule master yang telah ditentukan. Perancangan rule master didapatkan berdasarkan nilai set point yang ditentukan sesuai dengan nilai error setiap LCU. Parameter kendali LCU 1 adalah KP sama dengan 5, TI sama dengan 10, dan TD sama dengan 0,39. Untuk LCU 2 adalah KP sama dengan 2, TI sama dengan 10, dan TD sama dengan 0,46. Pada LCU 3 terdapat KP 8, TI 6, dan TD sama dengan 0,6. Dan pada LCU 4 adalah KP 3, TI 70, dan TD 20. Dari hasil pengujian integrasi master control unit hasil tuning dapat disimpulkan bahwa sistem telah terkoordinasi sesuai dengan rancangan prinsip kerja yang dapat respon global dengan nilai settling time sebesar 19,2 second, overshoot sebesar 0%, dan rest time sebesar 45,3 second. Perkembangan metode master control unit sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil respon yang optimal. Perbedaannya, keseluruhan sistem dibuat dengan dikelompokkan menjadi sebuah jaringan untuk monitoring dan komunikasi menggunakan sistem LCU sebagai plan. Lalu persamaannya menggunakan perangkat sistem distribute control system atau DCS. Lalu persamaan kedua menggunakan flow-meter sebagai satuan volume ditunjukkan pada suhu dan tekanan. Lalu penelitian terdahulu berikutnya dibuat oleh Haryadi Singgih, Subriyantoro, dan Siswoko dengan judul aplikasi kontrol PID pada proses pengolahan air laut menggunakan metode reverse osmosis berbasis DCS pada tahun 2019. Berikut perbedaan dan persamaannya. Lalu penelitian terdahulu berikutnya dibuat oleh Nanda Saputra Pane dengan judul perancangan prototipe pengisian water tank menggunakan sistem DCS berbasis Outsol PLC pada tahun 2019. Berikut perbedaan dan persamaannya. Lalu peneliti terdahulu yang berikutnya dibuat oleh Jiwo Harsono, Pipit Dwi Rahayu, dan Joko Sunardi dengan judul otomasi sistem preparation tank pada mini plant DCS Setum VV ST10 Batam pada tahun 2019. Berikut persamaan dan perbedaannya. Dan yang terakhir, peneliti terdahulu dibuat oleh Asep Nugroho, Agung Sasmito, Tarmukan, dan Muhammad Ifai dengan judul modul praktikum pemanas air dengan metode PID menggunakan sistem kendali terdistribusi pada tahun 2015. Berikut perbedaan dan persamaannya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.